Judul, Langit yang Sama di Sebuah Kota Kecil yang Dipeluk Bukit-Bukit Hijau dan Sawah yang Luas. Hiduplah seorang pemuda bernama Raka, ia anak tukang kayu. Sejak usia 13 tahun, ia sudah bekerja membantu ayahnya mengangkat kayu, membuat meja, memperbaiki pagar, apapun yang bisa menghasilkan uang. Ibunya sudah lama tiada, dan sejak itu, ayahnya jatuh sakit, membuat Raka menjadi tulang punggung keluarga. Meski miskin, Raka memiliki satu hal yang tak bisa dibeli, semangat dan ketulusan. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit. Setiap malam ia pulang dengan tubuh lelah, namun hati tetap bersyukur. Suatu hari, nasib mempertemukannya dengan Alia, anak dari keluarga pengusaha kaya raya di kota itu. Gadis itu cantik, berkulit cerah, selalu mengenakan pakaian mahal, dan bersikap dingin pada siapapun yang dianggapnya bukan selevel. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Raka bekerja memperbaiki pagar rumah Alia. Ia melihat gadis itu keluar dari mobil mewahnya, menatapnya sekilas, lalu membuang muka. "Jangan lama-lama, ya. Aku nggak suka suara ketokan yang ganggu tidur siangku," katanya ketus sebelum masuk ke dalam rumah. Raka hanya tersenyum kecil. Ia tak marah. Ia sudah sering diperlakukan seperti itu. Namun, sejak hari itu, Raka selalu berharap bisa melihat Alia lagi, bukan karena ia senang dihina, tapi karena di balik sikap sombong itu, ia menangkap sekilas kesepian di mata gadis itu. Entah mengapa, hatinya ingin tahu lebih cinta yang mustahil. Hari-hari berikutnya, Raka sering mendapat pekerjaan di rumah Alia. Ia memperbaiki jendela, membuat rak buku, mengecat taman. Setiap hari ia melihat Alia, kadang hanya sepintas, kadang mereka sempat berbicara, atau lebih tepatnya, Alia memerintah, dan Raka menjawab dengan sopan. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Raka yang selesai bekerja kehujanan dan berlindung di teras. Alia, yang baru selesai menelepon temannya, keluar dan melihatnya. "Kenapa nggak pulang?" Raka tersenyum. "Sepedanya rusak. Saya tunggu hujan reda dulu, Nona." Alia menatapnya, lalu menghilang ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan segelas teh hangat dan roti ini. "Tapi jangan salah sangka, aku cuma kasihan." Raka tertawa kecil. "Kasihan pul, tidak masalah, Nona, terima kasih." Dan dari situlah hubungan mereka mulai berubah. Diam-diam, Alia mulai memperhatikan Raka. Ia mulai bertanya tentang hidupnya, tentang pekerjaannya, tentang impiannya. Raka jujur, ia ingin suatu hari punya bengkel kayu sendiri, membuat furnitur dengan ukiran khas daerahnya. "Aku suka orang yang punya mimpi," ujar Alia suatu malam. Saat mereka duduk di beranda, Raka tahu dirinya mulai jatuh cinta. Tapi cinta itu seperti bintang, indah, namun terlalu jauh. Penolakan ketika Raka akhirnya memberanikan diri, menyatakan perasaannya. Alia tidak langsung menolak, tapi malam itu, ayah Alia memergoki mereka berbicara terlalu akrab. "Jangan kau kira anakku bisa jatuh ke pelukan tukang kayu," bentaknya. Raka dipukul dan diusir. Alia dikurung di rumah, dijodohkan dengan anak pengusaha kaya lainnya. Ia memberontak, menangis, tapi ayahnya tak peduli. Raka pun putus asa. Ia hampir menyerah, tapi cinta membuatnya terus berjuang. Ia bekerja siang malam, mengumpulkan uang, memperluas keahliannya. Ia pergi ke kota besar, belajar dari pengrajin ternama, bekerja tanpa digaji demi pengalaman. 3 tahun berlalu, Raka kembali ke kampung halamannya dengan bengkel kecil miliknya sendiri. Karyanya mulai dikenal. Meja ukirannya dipakai di hotel-hotel. Kursinya dipesan oleh kafe dan galeri seni. Dan suatu hari, saat ia sedang memperbaiki kursi tua milik tetangga, sebuah mobil berhenti di depan bengkelnya. Alia turun, wajahnya sudah berbeda. Lebih dewasa, lebih tenang. "Aku kabur dari perjodohan itu 3 tahun lalu. Aku kuliah desain interior. Sekarang aku kerja freelance dan aku datang ke sini karena aku masih ingat rasa teh hangat dan roti waktu hujan itu." Raka terdiam. Alia menatapnya penuh harap. "Apakah kamu masih punya ruang untukku di antara meja-meja kalungmu itu?" Raka tersenyum. "Aku punya satu bangku kosong yang belum pernah terisi. Mungkin kamu yang cocok duduk di sana." Dan sejak hari itu, mereka membangun segalanya bersama: rumah, usaha, dan cinta. Orang-orang bilang Alia berubah, tapi mereka tidak tahu bahwa yang membuatnya berubah bukan kekayaan Raka, tapi ketulusan cinta yang tak pernah menuntut balasan. Karena mereka percaya, meskipun langit kita beda warna, matahari kita tetap satu.